Malam itu terasa berbeda. Udara dingin menerpa jendela kamarku. Namun di dalam, hawa terasa mencekam. Aku telah bersiap, menyelimuti hati dengan ketenangan dan pikiran, dengan niat yang suci untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Namun, seolah ada entitas lain yang tak suka melihat niat baik itu. Gangguan pertama datang dari atas. Awalnya adalah suara langkah kaki di atas genteng, bukan suara tupai atau kucing yang lincah atau suara burung yang hinggap. Ini suara yang berat, seperti seseorang yang memiliki bobot lebih sedang berjalan mondar-mandir tepat di atas kepalaku. Setiap langkah terasa bagai tetesan air yang jatuh di genangan hening, memecah kesunyian malam. Satu langkah, lalu berhenti. Langkah lain, lalu berhenti lagi. Langkahnya teratur, perlahan tapi pasti. Seolah-olah mengawasi gerak-geriku. Jantungku berdebar tak karuan. Iramanya mengikuti setiap langkah yang terdengar. Aku menengadah, menatap langit-langit yang remang, berharap bisa menemukan jawaban dari mana datangnya suara itu. Namun hening. Suara itu lenyap, hilang begitu saja, seolah hanya imajinasiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah angin malam atau dahan pohon yang bergesekan dengan atap. Tapi akal sehatku menolak penjelasan itu. Tak ada pohon yang cukup tinggi untuk menggapai atap kamarku. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, kulafalkan istighfar, berharap ketenangan kembali menyelimuti. Aku pun memutuskan untuk mengulang wudhu. Air yang membasahi wajahku terasa dingin, perlahan meredam ketegangan di dadaku. Namun, saat aku membasuh lengan, gangguan itu kembali datang. Kali ini bukan suara langkah, melainkan suara gesekan. Awalnya pelan, seperti bisikan, namun perlahan semakin menggila. Suara kuku yang tajam menggesek dinding kamar mandi, seolah ingin merobeknya. Bunyinya seperti 100 kuku yang mencakar papan tulis, memekakkan telinga. Aku menutup mata, berusaha mengabaikannya. Air wudhu terasa semakin dingin, seolah tak mampu lagi menepis hawa merinding di tengkuku. Suara itu terus mengiringi, semakin lama semakin cepat, semakin brutal. Tidak hanya satu titik, suara itu kini menyebar, seolah ada banyak tangan yang mencakar dinding secara bersamaan. Aku mempercepat gerakan wudhuku. Setiap percikan air seolah menjadi perisai. Suara gesekan itu tak hanya di dinding, kini terdengar juga di lantai kamar mandi, bergeser-geser dengan cepat, seolah ada sesuatu yang merayap. Suara yang tadinya hanya gesekan, kini diselingi oleh bunyi yang tajam dan cepat, seperti deretan gigi yang bergemeletuk. Aku membuka mata dan menatap wastafel di depanku. Bayangan dari lampu kamar mandi yang remang-remang membuat seolah-olah ada bayangan lain yang bergerak di sana. Aku menepis pikiran itu, mencoba fokus. Selesai wudhu, aku segera meraih handuk dan mengeringkan wajah. Ketika aku menunduk, dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam yang sangat cepat melintas di celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Kejadian itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku merinding. Aku menelan ludah, lalu berdoa di dalam hati. Lalu, sebuah suara baru muncul. Suara tawa. Tawa yang serak, rendah, dan penuh ejekan. Tawa yang seolah-olah datang dari dalam dinding, dari balik cermin, dari setiap sudut gelap di kamar mandi. Tawa yang menggema, seolah-olah mengejek setiap usahaku untuk mencari ketenangan. Aku memberanikan diri membuka mata. Cermin di depanku memantulkan bayangan diriku. Namun di belakangku ada bayangan lain. Bayangan hitam yang tinggi menjulang dengan mata merah menyala, tertawa tanpa suara. Senyumnya lebar, penuh gigi-gigi tajam, seolah-olah hendak menelanku. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas,
seperti asap hitam yang memadat. Namun matanya yang merah menyala, begitu nyata. Aku berteriak dalam hati. Wudhu yang belum selesai, kuakhiri dengan tergesa-gesa. Aku berlari keluar dari kamar mandi, meninggalkan bayangan hitam itu di belakang. Aku tak peduli, aku hanya ingin menyelesaikan apa yang kuniatkan sejak tadi. Aku ingin beribadah. Aku menggelar sajadah dengan tangan gemetar. Suara langkah-langkah berat di atas atap kembali terdengar. Kini, bunyinya seolah semakin dekat, tepat di atas kamarku. Suara gesekan kuku di dinding pun tak lagi di kamar mandi, melainkan di dinding kamarku, mengelilingiku, terkadang berhenti, lalu kembali, seolah-olah mereka sengaja mengelilingiku, membuat lingkaran, mengurungku dalam kegelapan. Aku mencoba memfokuskan diri pada sholatku. Aku tak akan menyerah. Dalam rakaat pertama, suara-suara itu semakin menguat. Tawa, gesekan, bahkan kini suara bisikan yang tak jelas, seperti bisikan dari banyak mulut yang saling tumpang tindih. Bisikan yang seolah-olah memanggil namaku. Maria. Bisik suara itu, parau dan dalam. Suara itu terasa dingin, seolah datang langsung dari tengkukku. Aku memejamkan mata, memusatkan diri pada sholatku. Setiap bacaan, setiap gerakan, aku memohon pertolongan. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kegelapan, di mana tawa dan bisikan itu adalah gelombangnya, tapi aku terus bertahan, menggenggam erat tali keimanan. Dalam sujud, aku merasakan lantai di bawahku bergetar. Getaran itu bukan hanya di satu titik, melainkan menyebar dari seluruh penjuru ruangan. Aku mendongak sedikit, dan dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam itu berdiri tepat di ujung sajadahku. Matanya yang merah menyala menatapku, seolah-olah hendak menelan jiwaku. Aku tak peduli, kembali bersujud dan terus memohon perlindungan. Tiba-tiba, bisikan itu menjadi lebih jelas. Maria, kau tak bisa lari. Suara itu kini terdengar seperti bisikan yang menyanyikan sebuah lagu tentang keputusasaan dan kegelapan. Aku menggenggam erat sajadahku. Keyakinanku adalah satu-satunya pegangan. Bayangan hitam itu kini bergerak. Ia tidak lagi hanya berdiri, melainkan bergerak perlahan, seolah mengamati setiap gerak sholatku, setiap kata yang kuucapkan. Tiba-tiba, semua gangguan itu lenyap. Hening, hanya ada suara tarikan napasku yang memburu. Aku menyelesaikan sholatku dengan hati yang penuh rasa syukur. Sebuah ketenangan yang luar biasa kini menyelimuti kamarku. Aku memanjatkan doa, memohon ampunan, dan juga perlindungan. Aku menoleh ke jam dinding, menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku merasa lega, seolah baru saja melewati badai yang mengerikan. Sensasi yang sama seperti seorang pelaut yang berhasil melewati badai di tengah lautan. Aku bangkit, melipat sajadah, dan memandang sekeliling kamarku. Dinding yang tadinya digesek, kini mulus seperti semula. Lantai yang tadinya bergetar, kini kokoh. Bayangan hitam itu pun sudah tidak ada lagi. Mataku menatap ke cermin di kamar mandi. Tidak ada lagi bayangan yang menakutkan, hanya bayanganku sendiri, tampak lelah namun damai. Aku menghela napas panjang, sebuah napas lega yang keluar dari seluruh rongga dadaku. Aku mengerti bahwa godaan akan selalu ada, apalagi saat niat kita kuat untuk berbuat kebaikan. Aku juga belajar bahwa ketenangan dan kekuatan terbesar ada dalam kepasrahan kepadanya, dan keyakinan itu adalah perisai terkuat. Aku berbisik pelan, "Alhamdulillah, malam itu aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Dan aku tahu aku telah memenangkan pertarungan melawan diriku sendiri dan melawan kegelapan. Semua teror yang kurasakan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diriku sendiri. Ketakutan, keraguan, dan kecemasan
adalah celah yang mereka manfaatkan. Dengan memusatkan diri pada ibadah, aku tidak hanya memohon perlindungan dari entitas luar, tetapi juga menyembuhkan ketakutan di dalam hatiku. Doa-doa yang kulantunkan bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah pengakuan akan kelemahan diri dan permohonan akan kekuatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi merasa takut. Bahkan ketika angin berhembus kencang atau dahan pohon bergesek dengan atap, aku hanya tersenyum. Aku tahu, aku telah melewati ujian terberat. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa kebaikan dan kegelapan akan selalu bersanding. Tugas kita adalah memilih jalan mana yang akan kita ikuti dan bagaimana kita menghadapi rintangan di jalan tersebut. Kejadian ini juga membuatku sadar bahwa pertarungan spiritual lebih nyata daripada yang kita bayangkan. Dalam situasi yang paling mencekam, saat akal sehat mendesak untuk lari dan menyerah, tetaplah memilih untuk bertahan. Keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang akan melindungi akan menjadi jangkar yang kokoh. Pagi harinya, aku bangun dengan rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kamarku terasa lebih hangat. Aku melihat bayanganku di cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat aku yang ketakutan, melainkan Maria yang kuat, yang telah menemukan kekuatan dalam kelemahan dan cahaya dalam kegelapan. Selesai.